Terkait perkembangan kematian selebgram Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan meminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Perkembangan lanjut, ada peristiwa seorang guru yang ditetapkan sebagai tersangka di wilayah Tangsel atas laporan dari orang tua murid. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Agustus 2025 sampai dengan upaya mediasi tidak tercapai. Sehingga bulan Desember 2025 laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti dan ditetapkan seorang guru menjadi tersangka. Tetapi kita tunggu hari ini pihak Polres Jakarta Selatan akan menerima untuk kedua belah pihak melakukan perdamaian sehingga akan menempuh jalan restoratif justice. Kita tunggu hari ini dan akan kita update. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ya. Mau tanya soal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan pejabat Kementan. Kabarnya ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kronologi kasusnya seperti apa? Apakah sudah ada tersangka? Kemudian juga kemarin sempat ramai pengakuan salah satu tersangka yang mengaku menerima diminta uang oleh penyidik sebesar 5 miliar. Nah itu apakah benar atau bagaimana itu? Terima kasih Pak. Oke, kami sampaikan bahwa ada pengaduan dari suatu kementerian kelembagaan kepada Polda Metro Jaya mengirimkan hasil audit BPKP DKI dengan nominal kerugian terkait surat perintah jalan perjalanan dinas sebesar 9 miliar rupiah. Tetapi pada saat melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, audit dilaksanakan ditemukan kerugian sebesar 5 miliar 94 juta rupiah. Saat ini sudah ada 2 orang tersangka, yaitu saudara Insinyur IM dan tersangka lainnya yaitu DSD. Ini berperan sebagai bendahara. Kejadian ini mulai berawal dari temuan tersebut 2020 sampai dengan 2024.
Jadi proses ini masih berjalan. Saat sekarang kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk penetapan penyita pengadilan sudah keluar. Kami mengucapkan terima kasih kepada podcast Forum Keadilan. Artinya di sini menyampaikan bahwa Polri itu tidak anti kritik. Kami pernah menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media sebagai kontrol sosial. Tapi Bitpropam Polda Metro Jaya sudah melakukan pendalaman, tidak ditemukan indikasi ada yang permintaan 5 miliar kepada tersangka. Jadi persepsi yang salah yang dibangun oleh tersangka. 5 miliar,94 juta itu adalah hasil audit terakhir asal temuan dari yang digelapkan oleh tersangka. Jadi penyidik, proses penyidikan masih tetap terus berjalan. Apabila memang terbukti adanya pelanggaran, kira-kira sanksi apa yang akan dijatuhkan dan kedepannya imbauan apa yang akan dilakukan untuk mencegah situasi serupa terjadi? Ya, terima kasih. Artinya apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran baik itu kode etik, pidana, pasti ada sanksinya. Tapi kami minta waktu karena Bitpropam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Tindakan kekerasan gitu Pak. Nah sekarang apakah anggota Babin Kamtipmas ini telah diamankan oleh Propam dan kemudian apakah mengenai pengakuan kekerasan ini akan didalami gitu Pak? Nah, Pasti ya. Yang kedua Pak, soal yang guru di Tangerang Selatan, kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini pasalnya yang dikenakan pasal apa Pak? Oke, jadi untuk pedagang es, Pak Sudrajat ya, tadi kami sampaikan bahwa Bitpropam Polda Metro Jaya masih mendalami. Terkait tentang mengamankan itu kan ada indikasi pelanggaran kode etik pidana yang dilakukan. Kalau kita masih berdasarkan azas praduga tak bersalah, yang bersangkutan tetap diperiksa dulu sebagai saksi apabila memenuhi pelanggaran ada sidang kode etik terhadap petugas tersebut. Jadi kalau terkait wilayah hukum seorang Babin Kamtipmas yang bersangkutan memang berwilayah di satu kelurahan yang dimaksud. Tetapi terkait tentang masih minimnya petugas personil Polri, bisa saja melaksanakan aksi pelayanan seperti pelaksanaan aksi unjuk rasa. Mereka juga bisa ditarik untuk pemenuhan jumlah kekuatan personil dari Polres Metro Jakarta Pusat. Nanti untuk pasal pidana yang ini saya sampaikan ya lebih lanjut terkait masalah materi. Yang akan didalami dari keluarga Lula itu apa ya Pak nanti? Ya pasti karena ada pertanyaan kenapa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Ini kami sampaikan bahwa hasil keterangan dari dokter ini dari ke dokter ya, pernyataan dokter yang kemarin sempat diminta keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pertama tidak adanya tanda-tanda kekerasan. Tidak adanya tanda-tanda penganiayaan, sehingga pihak keluarga memutuskan menerima dan tidak ingin dilakukan bedah mayat atau lebih kita kenal dengan otopsi. Polres Metro Jakarta Selatan. Pasti ada. Nanti akan bertambah. Seperti teman yang bersangkutan, saudari V, ini kan masih belum hadir. Kita akan meriksa itu termasuk orang yang datang setelah kejadian tersebut. Ada pacarnya almarhum, dokter dari klinik yang di Depok yang mengeluarkan surat keterangan kematian. Ada manajer, nah ini kan juga kita harus melakukan pemeriksaan. Tidak ada maksud lain, kita ingin melihat secara runtun. Kami juga nanti pada saat konferensi pers, setelah semua ini terkumpulkan, kami akan sampaikan termasuk timeline kedatangan, kegiatan, termasuk didukung dari CCTV yang ada, yang sudah kami rangkum.
5 saya kasih.